Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kita nikmat yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang pada hakikatnya kita sadari ataupun tidak kita sadari kita berada di dalam curahan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita adalah kita dimudahkan untuk duduk menuntut ilmu agama. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini dan beberapa kesempatan yang akan datang dengan jadwalnya kita akan berusaha membaca dan memahami kitab Salasatul Usul, ya, kitab Salasatul Usul karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi. Ya, kunyah beliau adalah Abul Husain. Ya. Kita nggak membaca panjang lebar tentang terjemah beliau, tentang biografi beliau, karena sudah ma'ruf, ya, masyhur. Insyaallah taala kita segera masuk ke pembahasan kitabnya saja, ya. Pembahasan kitab ini, ya, kadang disebut Salasatul Usul, kadang disebut juga Al-Usulul Salasah. Ya. Para ulama sebagian mereka menganggap ini adalah kitab yang sama antara Salasatul Usul dan Usulul Salasah. Namun Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala, beliau mentahqiq dalam muqaddimah syarah beliau terhadap risalah ini bahwa antara Salasatul Usul dan Usulul Salasah ini dua kitab yang berbeda. Waalaikumsalam. Ya, dua kitab yang berbeda. Jadi kalau di Durarus Saniyah itu ada tersendiri, ada Salasatul Usul dan ada Usulul Salasah. Ya, kalau Usulul Salasah ini lebih tipis dan lebih sedikit isinya, biasanya untuk dihafal oleh anak-anak. Adapun yang banyak dicetak dan dihafal yang beredar di sekitar kita ini namanya Salasatul Usul, ya, Salasatul Usul. Ya, kitab yang sangat bermanfaat sekali, yang merupakan dasar dari orang-orang yang ingin mempelajari agama dengan benar. Ya, oleh karenanya hendaknya kita bersemangat mempelajari dan memahami kitab ini. Ya. Lebih bagus lagi kalau kita mengajarkannya nanti. Jadi usahakan kalau antum punya kemampuan, antum ajarkan kitab ini. Ya. Entah ke anak-anak atau ke orang yang ada di sekitar. Ya, karena kalau kita mengajarkan kitab ini ke manusia, ini merupakan suatu amalan soleh yang besar sekali, yang menyelamatkan akidah mereka, yang mengajari bagaimana cara beragama yang benar. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu minimal dia memahami, ya, apa itu tauhid, ya, dari buku ini, memahami risalah ini, dan hendaknya dia berusaha mengajarkan risalah ini ke orang lain. Ya. Oleh karenanya, seorang memfokuskan dirinya untuk bisa memahami risalah ini dan dia berusaha menjadi bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Kita mulai risalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Atau sebelum kita mulai,
Ya, Thalathatul usul ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada namanya muqaddimah. Ya, muqaddimahnya itu ada 3. Ada 3 bagian muqaddimah. Ya, yang pertama tentang kewajiban mengetahui 4 perkara. Kemudian setelahnya kewajiban untuk mengilmui 3 perkara. Kemudian muqaddimah yang ketiga adalah muqaddimah bagaimana Al-Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu isi dari kitab. Kemudian setelahnya adalah penutupnya. Ya, setelahnya adalah penutupnya. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca matanya dulu, muqaddimah yang pertama. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pada pertemuan yang pertama ini. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Al-ula al-ilm, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-thaniyah al-amalu bih. Al-thalithah ad-da'watu ilayhi. Al-rabi'ah as-sabru 'ala al-adha fihi. Wad-dalilu qawluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Baik, kita terjemahkan secara ringkas, secara cepat, kemudian kita menjelaskan kalimat-kalimat yang ada di muqaddimah tadi dengan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muallif berkata, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Sungguh wajib bagi kita untuk mengetahui 4 permasalahan. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang mengenal Nabi-Nya Muhammad SAW, dan ilmu tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, dari perkara yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya adalah mengetahui bagaimana beramal dengan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah berdakwah kepada ilmu tersebut, ya. Kemudian yang keempat, bersabar di atas gangguan di dalam dakwah dan di dalam menyebarkan, di dalam membelajar agama. Jadi bersabar di atas 3 perkara yang disebutkan tadi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, ya, demi masa, ya, ada selang pendapat di situ. Sungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan saling memberikan wasiat dalam perkara kebenaran dan saling memberikan wasiat dalam perkara kesabaran atau dengan kesabaran. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada makhluk-makhluknya kecuali surat ini, niscaya ini mencukupi mereka. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya, beliau memberikan bab dalam sahihnya, bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah, maka minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu dan juga untuk kaum mukminin dan mukminat, ya. Imam Bukhari mendahulukan, ya, ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Baik, itu muqaddimah yang insyaallah kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Di awal kitab, Waalaikumsalam, Musannif rahimahullah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini beliau iktidaan di kitabillah, ya, mencontoh kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu surat-suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali 1 surat
yaitu surat apa? At-Taubah, ya, atau surat Al-Baqarah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian disebutkan juga bagaimana Rasulullah SAW ini juga memulai surat-surat beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian kata para ulama, ini juga bentuk mencontoh dari ulama-ulama terdahulu. Dari kebiasaan mereka ketika menulis, mereka mendahulukan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga ini sebagai bentuk tabarruk, ya, mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, disebutkan i'lam, ketahuilah, i'lam ini untuk tanbih supaya orang yang membaca itu memberikan perhatian. Rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Ya. Rahmat apabila dia sendirian maka bermakna pengampunan dari dosa-dosa yang lalu dan penjagaan atas apa yang akan datang. Adapun apabila rahmat ini bersamaan dengan maghfirah, ya disebutkan bersamaan atau bergandengan dengan maghfirah, maka maghfirah artinya ampunan dari apa-apa yang telah lalu dan rahmat maknanya penjagaan atas apa-apa yang akan datang. Ya, seperti itu. Ya, di sini ada doa dari penulis, ya. Doa dari penulis kepada orang yang belajar atau mempelajari risalah ini. Ya. Kata para ulama, ini adalah bentuk talatuf, kelembutan dari orang yang mengajar kepada orang yang belajar. Dan memang seperti itu seharusnya. Ini ada noise. Jadi kata para ulama, ya, hubungan antara pengajar dan orang yang belajar itu dibangun di atas rahmat, saling merahmati. Ya, antara guru dan murid, antara murid dan guru ini dibangun di atas saling merahmati. Ya. Bahkan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di syarah beliau terhadap risalah ini, ya, beliau menyebutkan, ya, bahwa terkadang para ulama ketika ingin menyampaikan hadis itu awal kali hadis yang mereka sampaikan adalah hadis tentang rahmah. Ya. Namanya jenisnya kalau kata para ulama ahli hadis, mustalah hadis namanya musalsal. Hadis musalsal itu hadis yang disampaikan dengan keadaan sebagaimana dia mendengar gurunya menyampaikan hadis. Ya, itu namanya musalsal. Jadi misalnya saya mendengar hadis ini dari guru saya ketika itu beliau sedang berdiri. Nah, si ulama ini menyampaikan hadis dalam keadaan berdiri juga. Lalu gurunya menyampaikan juga, saya mendengar guru saya dalam keadaan berdiri. Nah, ini namanya musalsal. Yang saya ingin sebutkan di sini, ya, banyak para ulama hadis yang ketika mereka ingin memberikan ijazah kepada murid-muridnya, beliau berkata, ya, saya mendengar guru saya dan awal kali yang saya dengar dari guru saya adalah hadis Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang merahmati itu dirahmati oleh Ar-Rahman. Ya, jadi seperti itu. Jadi gurunya seperti itu juga. Ya, guru saya menceritakan kepada saya dan ini awal hadis yang disampaikan kepada saya. Lalu gurunya berkata itu juga. Guru saya menceritakan kepada saya dan ini awal hadis yang disampaikan kepada saya, terus bersambung sampai ke Rasulullah. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda tadi, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang merahmati itu dirahmati oleh Ar-Rahman. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa para ulama itu mengerti bagaimana ilmu itu dibangun di atas tarahum, saling merahmati antara pengajar dan orang yang belajar. Ya. Bukan ada hasad di situ. Ya, bukan ada saling membenci di situ. Ya, bahkan Imam Ahmad pernah berkata kepada salah satu dari anak Syafi'i, ya. Beliau berkata, sungguh ayahmu, yakni Imam Syafi'i, itu adalah salah satu dari 4 orang yang selalu saya doakan ketika saya sujud. Ya, ini enggak melupakan jasa gurunya.
ya, nggak melupakan jasa gurunya. Ya, jadi ilmu itu dibangun di atas tarahum, dan bentuk paling indah dari rasa saling menyayangi adalah doa. Antum belum dianggap benar-benar terikat dengan seseorang, menyayangi seseorang sampai antum itu rutin mendoakan dia. Ya. Kalau belum seperti itu belum. Tapi orang yang antum doakan terus dalam salat, dalam munajat antum, itu pasti adalah orang yang antum sayangi, antum rahmati orang tadi. Baik. Beliau melanjutkan, annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Sesungguhnya wajib bagi kita untuk mengetahui, mempelajari 4 perkara. Ya, wajib di sini wajib ain dan wajib kifayah, tergantung dengan tempat-tempatnya nanti. Yang pertama adalah al-ilmu. Kita wajib mempelajari ilmu. Ya. Wa huwa ma'rifatullah, kata beliau. Wa ma'rifatun nabi wa ma'rifati dinil Islam bil adillah. Ya. Setelah menyebutkan ilmu, beliau menyebutkan yang pertama adalah ma'rifatullah. Ya. Seakan-akan beliau menyamakan antara ilmu dan ma'rifat. Ya, adapun kebanyakan ulama itu membedakan antara ilmu dan ma'rifat. Ya. Ada yang mengatakan ketika menyebutkan perbedaan, ilmu adalah pengetahuan secara umum. Adapun ma'rifat dia lebih khusus, detail. Ya. Ada yang mengatakan ilmu itu pengetahuan akan keadaan. Adapun ma'rifat dia adalah pengetahuan akan zat. Ya. Pusing enggak? Jadi misalnya ana bilang araftu Zaidan wa alimtuhu sadiqan. Ya. Saya mengenal Zaid. Zaid ini zatnya, orangnya. Wa alimtuhu, saya mengetahui kalau dia adalah orang yang jujur. Nah, ini bedanya kata sebagian para ulama. Iya. Ada yang menyebutkan lagi kalau ma'rifah itu pengetahuan yang didahului dengan kejahilan. Adapun kalau ilmu dia tidak didahului dengan kejahilan. Oleh karenanya di antara asma Allah itu tidak ada namanya al-arif, tapi al-alim. Dia tidak didahului dengan kejahilan. Iya. Kalau al-ilm dia lawannya adalah jahil. Kalau ma'rifah lawannya adalah ingkar, ya, pengingkaran. Ya. Ini panjang lagi. Ya. Kemudian ya, kita stop di situ ya, karena ada banyak lagi sisi-sisinya. Beliau menyebutkan yang wajib diketahui, dan ini adalah wajib ain hukumnya, adalah ma'rifatullah. Seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengenal Allah adalah perkara yang paling wajib. Ya. Mengenal Allah adalah perkara yang paling wajib. Dia adalah tujuan diciptakan langit dan bumi. Bahkan diciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tujuannya untuk seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi juga semisalnya. Ini salah satu-satunya ayat yang menyebutkan bahwa bumi itu ada 7 lapis. Ya. Yatanazzalul amru bainahun. Ya, urusan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, urusan berbolak-balik di antara keduanya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Supaya kalian tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya kalian tahu Allah Maha mampu atas segala sesuatu dan Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, supaya kita tahu bagaimana Allah. Ya. Tujuan diutusnya Rasul itu diantaranya tugas utamanya adalah membuat hamba-hamba itu mengenal Allah. Ya, jadi kata para ulama,
para nabi dan rasul itu punya tugas utama. Tugas utamanya ada 3. Yang pertama, membuat hamba-hambanya itu mengenal Rabb-nya. Membuat makhluk mengenal Khaliq. Ini tugas yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mereka mengenal Rabb-nya, ditunjuki jalan-jalan yang diridhoi oleh Rabb-nya. Ditunjuki jalan-jalan yang dimurkai oleh Rabb-nya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Rasul itu menjelaskan apa yang akan didapatkan oleh hamba apabila mereka mentaati Rasul tersebut, dan apa yang akan didapat oleh hamba apabila mereka memaksiati Rasul tersebut. Ini tugas pokok dari para nabi dan Rasul. Memperkenalkan hamba akan Rabb mereka, kemudian menjelaskan jalan-jalan yang diridhoi dan jalan-jalan yang dimurkai. Kemudian yang ketiga, menjelaskan apa yang akan didapatkan hamba di negeri akhirat. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana keadaan para rasul dalam Al-Qur'an, bagaimana hubungan mereka dengan kaumnya, bagaimana percakapan mereka, bagaimana seruan mereka, ini kembalinya ke 3 perkara tadi. Ketiga perkara tadi. Jadi ilmu yang paling wajib adalah seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu yang paling wajib, yang paling mulia adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Ya. Keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu itu sesuai dengan kemuliaan yang diketahui, yang diilmui. Ya, karena Allah yang paling mulia, maka ilmu dalam mengenal Allah adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia. Ya. Kemudian yang kedua dari ilmu yang wajib adalah mengenal Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada kadar wajibnya dan ada kadar tambahannya. Kemudian yang berikutnya mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ya, jadi ilmu itu terbagi. Ada ilmu dunia, ada ilmu agama. Ilmu agama juga terbagi. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Yang wajib yang disebutkan oleh penulis di sini, mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama. Ya. Adapun selain dari itu, maka itu mustahab, sunnah. Seperti ilmu mustalah hadis misalnya, ilmu usul fikih misalnya, itu sunnah, mustahab dari sisi afrad, orang per orang. Tapi dari sisi keumuman umat itu hukumnya fardu kifayah. Ya, harus ada orang yang mempelajari perkara-perkara tadi untuk menjaga agama. Ya, seperti itu. Adapun ilmu dunia, ya, asalnya mubah. Ya, asalnya mubah. Bahkan bisa menjadi fardu kifayah ketika kaum muslimin kehidupannya tidak bisa tenang tanpa kehadiran ilmu-ilmu tadi. Ya, misalnya ilmu tentang pertanian, ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang ketentaraan, yang mengatur pasukan-pasukan, militer. Ya, kalau orang nggak ada yang mengerti perkara ini, kaum muslimin kehidupannya akan terancam, akan susah. Maka ketika itu hukumnya fardu kifayah. Kapan seorang belajar di situ, dia niatkan untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin, dia mendapatkan keutamaan. Dia mendapatkan keutamaan. Ya, kemudian yang kedua dari perkara yang harus kita ketahui, kita pelajari adalah kita beramal dengan ilmu tadi. Kita beramal dengan apa-apa yang telah kita pelajari. Ya. Apabila itu berupa keyakinan, maka wajib kita yakini. Apabila itu berupa ibadah yang sifatnya perbuatan, yang wajib, maka harus kita kerjakan. Demikian seterusnya. Kemudian yang ketiga, wajib bagi kita berdakwah, ya, sesuai dengan kemampuan. Ya, yang ketiga,
seorang berdakwah. Ya. Tidak cukup seorang menjadi soleh sendirian. Ya. Dia butuh untuk berdakwah. Ya. Karena seorang beramal mencukupkan hanya dirinya saja yang beramal dengan kebenaran, ini perkara yang berbahaya. Ya. Perkara yang berbahaya. Dan bukan jalannya para nabi dan rasul. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidaklah Rabb kamu ini menghancurkan suatu negeri dengan kezaliman, sementara penduduk negeri tersebut adalah orang-orang yang memperbaiki, muslihun. Muslih bukan solih. Kalau solih antum soleh sendirian. Tapi kalau antum muslih, antum memperbaiki. Antum berdakwah di situ. Ya, kalau soleh saja nggak akan dapat gangguan antum. Atau sedikit gangguan. Rasulullah SAW sebelum berdakwah, beliau soleh. Apa gelar yang beliau terima? Al-Amin. Ya, apalagi? As-Siddiq. Banyak sekali. Ya, yang terpercaya, fatonah, orang yang cerdas, orang yang semua gelar-gelar kebaikan tersemat ke beliau. Tatkala beliau menyeru kepada tauhid, memperbaiki manusia, majnun. Ya kan? Syair. Ya, dianggap orang gila. Seperti itu. Ya. Jadi di antara perkara yang seharusnya seorang berada di atasnya, dia berdakwah dengan apa yang dia mampu. Dengan apa yang dia mampu. Ini jalannya para nabi dan rasul. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini adalah jalanku. Ya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada jalan Allah, kepada Allah di atas basirah. Ya, di atas ilmu agama, di atas pengetahuan, di atas keikhlasan, ya. Dan orang-orang yang mengikuti pun seperti itu juga. Yang mengikutiku seperti itu juga. Senantiasa berdakwah di jalan Allah, mengajak kepada kebenaran. Ya, bukan dia berdiam sendiri saja. Dia diam akan kemungkaran-kemungkaran yang ada di hadapannya. Alasannya bermain cantik. Bermain cantik kalau tujuannya tujuan yang benar, tujuannya maslahat dakwah, silakan. Tapi rata-rata bermain cantik tujuannya untuk keselamatan diri. Orang-orang yang berpolitik itu. Tujuannya untuk kemaslahatan dirinya sendiri, keselamatan dirinya sendiri. Ya. Nah, ini yang keliru. Ya, kalau dia punya strategi dalam dakwah, bermain cantik tujuannya adalah untuk maslahat dakwah yang lebih besar, silakan. Ya, tipis sekali perkaranya. Ya, terkadang orang seperti itu. Ini demi maslahat dakwah atau maslahat dai-nya. Ya, harus dilihat. Sampaikan kebenaran. Ya. Masa rezeki Allah akan tertahan kalau kita sampaikan kebenaran. Ya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya. Dan maha suci Allah. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu tujuannya untuk mensucikan Allah. Untuk mensucikan Allah. Ya. Berdakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Dan serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Ya, hikmah ini mencocoki keadaan manusia, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Kita mengajak manusia sesuai dengan keadaan mereka, berbicara kepada manusia sesuai dengan keadaan mereka. Apabila kita berbicara kepada orang yang berpendidikan tinggi, bagaimana cara bicaranya? Kita menyuruh kepada anak-anak, bagaimana caranya? Kita menyuruh kepada orang awam, bagaimana caranya? Kita menyuruh kepada orang yang punya kekuasaan, bagaimana caranya? Ini dengan hikmah namanya. Kemudian mau'izah, ya, dengan mau'izah setelahnya. Apabila kebenaran sudah diterima, maka setelahnya mau'izah. Perkara yang menggerakkan mereka untuk beramal, mencegah mereka dari kerusakan. Diberikan wasiat berupa mau'izah. Terkadang ini yang menggetarkan hati, yang membuat mata-mata menangis, ini namanya mau'izah. Wajadilhum billati hiya ahsan, apabila ada pengingkaran dari sisi orang yang didakwahi. Ya, jadi diberikan semua dengan
porsinya. Dan seorang berdakwah itu memiliki ilmu. Ya, harus memiliki ilmu. Yang pertama harus ikhlas tentunya. Kemudian dia memiliki ilmu. Ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Kemudian ilmu tentang keadaan orang yang akan dia dakwahi. Ya. Kemudian dia punya ilmu tentang cara-cara berdakwahnya. Nggak sembarangan asal sampaikan saja. Ya, kemudian yang keempat adalah seorang bersabar. Ya, di atas gangguan. Di atas gangguan ketika dia belajar, ketika dia beramal, dan ketika dia berdakwah. Ketika belajar dimaklumi bersama betapa banyak gangguan-gangguannya. Betapa banyak perkara-perkara yang membuat seorang itu tumbang dalam menuntut ilmu. Ya. Hadir sekali, besoknya hilang. Ya. Belajar nahwu susah, sudah mundur. Ya. Adapun thalabul ilm atau talibul ilm, menuntut ilmu, dia terkenal akan keistiqomahannya. Tidak masalah dia mengerti 1-2 pembahasan atau banyak pembahasan, yang penting dia istiqomah di situ. Ya. Dia istiqomah. Ciri talibul ilm itu dia istiqomah. Terus belajar. Walaupun dia nggak paham. Dia berdoa meminta kemudahan kepada Allah. Bukan dia mundur. Bukan dia mundur, dia bersabar di situ. Kemudian dalam beramal, seorang butuh bersabar. Ya, ini pernah kita bahas ya, bagaimana bersabar dalam beramal. Dia bersabar untuk mengalahkan kemalasannya sebelum beramal. Ketika sudah beramal, dia bersabar supaya tidak putus amalannya. Ya, sampai dia selesai beramal. Ya. Ketika beramal, dia bersabar untuk menghadirkan hati, berusaha menghadirkan hati dalam amalannya. Kemudian setelah beramal pun dia bersabar untuk tidak merusak amalannya. Tidak merusak amalannya. Karena dimaklumi bersama bagaimana kebaikan-kebaikan itu memiliki pengaruh terhadap kejelekan yang sebelumnya. Dia menghapus kejelekan sebelumnya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu menghapuskan kejelekan-kejelekan sebelumnya. Demikian juga sebaliknya. Ya, kejelekan-kejelekan itu berpengaruh kepada kebaikan-kebaikan sebelumnya. Bisa menghapusnya. Ya, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberikan sedekah. Bisa batal. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat Muhammad, ya, surat Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Dengan apa bisa batal? Dengan riya, dengan sum'ah. Ya. Hati-hati. Ya. Terkadang seorang sabar dia beramal, kokoh dia dalam beramal, tapi dia setelah beramal dia tidak sabar dalam menjaga amalannya. Dia ceritakan ke kanan dan ke kiri. Dia posting di media-media sosial. Tujuannya untuk berdakwah katanya. Allah yang paling tahu tentang untuk apa dia melakukan itu semua. Ya, Allah yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Hati-hati, ya, hati-hati. Ya. Kemudian seorang bersabar di atas dakwahnya, ya, karena dimaklumi orang yang berdakwah itu akan mendapatkan gangguan-gangguan, ya, di jalan dakwahnya. Baik. Dalil dari kesemua ini adalah apa-apa yang datang dalam surat Al-Asr. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini selalu menyertakan dalil dari setiap kesimpulan-kesimpulan atau pembahasan yang beliau sampaikan. Ya. Ini memiliki faedah-faedah. Yang pertama, membiasakan orang yang belajar itu selalu menyertakan dalil. Ya. Kemudian yang kedua, melatih istimbat dalam pendalilan. Ini dalilnya seperti ini, cara memahaminya seperti ini. Kemudian yang ketiga, ini berguna bagi thalibul ilm apabila dia menghadapi orang yang menyelisihinya. Ya.
Ini berguna bagi talibul ilmi, bagi orang yang apabila ada orang yang menyelisihinya, dia memegang dalil. Dia memegang dalil. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendidik kita seperti itu. Ya, para ulama mendidik kita seperti itu. Lihat di sini ada poin-poin dan setelahnya disebutkan dalilnya. Ya, dalilnya di sini disebutkan dari surat Al-Asr. Ya, wal Asr ini silang pendapat para ulama sebagaimana disebutkan tadi, ada yang menafsirkan Al-Asr itu artinya waktu asar. Ya, ada yang menafsirkan Al-Asr itu artinya salat asar itu sendiri. Ada yang mengartikan itu az-zaman. Ya, yang lebih cocok adalah az-zaman, waktu atau masa, tempat di mana manusia beramal kebaikan ataupun kejelekan sesuai dengan konteks ayatnya. Innal insana lafi khusr. Ya, innal insan, sungguhnya manusia lafi khusr. Yaitu ada penguatan di situ. Innal insan, sungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Ya, lam dalam kata lafi itu lam muzahlaqah namanya kalau di nahwu. Ini ya, sighah seperti ini asalnya kalau memulai pembicaraan itu tidak menggunakan takkid atau taukid. Jadi kalau kita bilang Zaid berdiri, ya kita bilang aja Zaidun qaimun. Enggak pakai inna Zaidan qaimun, enggak. Ya. Dipakai seperti ini ketika ada pengingkaran. Makanya ditaukid. Ya. Ya. Karena orang musyrikin ketika itu mereka menyangka mereka akan mendapatkan kebaikan ketika mereka menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Kahfi, "Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba." Ya. Saya tidak menduga ada kiamat yang akan ditegakkan nanti. Ya, atau kiamat nanti akan ada. Dan nanti jika memang ada, saya akan dapati tempat yang lebih baik dibandingkan tempat saya ini. Ya. Dia akan kembali kepada negeri yang lebih baik dibandingkan negeri yang dia dapati sekarang ini. Dalam surat yang lain, dalam surat Fussilat disebutkan wala irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Seandainya saya dikembalikan kepada Rabb saya, nanti saya akan mendapati di sisinya al-husna, kebaikan-kebaikan atau surga. Ini sangkaan orang-orang kafir. Oleh karena disebutkan di sini innal insana lafi khusr. Ya. Karena ada sangkaan yang jelek dari mereka, sangkaan yang keliru. Ya, sungguh manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling berwasiat kepada dalam perkara al-haq dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Baik, sedikit lagi. Ya. Keimanan di sisi Ahlus Sunnah itu apa? Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, sebagian orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah, mereka menggunakan ayat ini, ya, untuk membuat kabur pemahaman. Mereka mengatakan keimanan itu tidak ada hubungannya dengan amalan, atau amalan bukan bagian dari keimanan. Dalilnya ini, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Ini beda berarti. Ya, kata mereka seperti itu. Karena wawu itu lil mughayarah, menunjukkan perbedaan. Ja'a Zaidun wa Ahmad. Datang atau telah datang Zaid dan Ahmad. Zaid bukan Ahmad, Ahmad bukan Zaid. Paham syubhatnya? Iya. Kalau begitu, amalan nggak ada kaitannya dengan keimanan. Iya. Kapan seorang sudah beriman, apapun yang mereka kerjakan, mereka tetap beriman. Akidah apa ini? Murji'ah. Ya. Murji'ah. Ya. Maka kita katakan waw di situ bukan lil mughayarah. Bukan untuk pembedaan, akan tetapi untuk menunjukkan perkara yang khusus setelah perkara yang umum. Ya. Ini banyak dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan man kana aduwan lillah
wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Barang siapa yang menjadi musuh, barang siapa yang memusuhi Allah dan malaikatnya dan rasul-rasulnya, kemudian disebutkan setelahnya apa? Dan Jibril, lalu Mikail. Jibril dan Mikail malaikat atau bukan? Malaikat. Menunjukkan, disebutkan situ Jibril dan Mikail menunjukkan keagungan malaikat ini. Ya. Dia bagian dari keseluruhan malaikat, bukan perbedaan. Kayak ayat yang lain. Hafidhu ala salawat wa salatil wusta. Ya. Jagalah salat-salat dan salat wusta, salat asar. Salat asar bagian dari salat-salat. Ya, jadi ini bukan pembedaan antara keimanan dan amal soleh, justru ini penguatan. Ya, penguatan bahwa amalan adalah bagian penting dari keimanan. Seperti itu. Ya, jadi hati-hati dari syubhat-syubhat tadi. Ya, karena ada yang mengatakan bahwa amalan itu hanya penyempurna keimanan. Ini keliru. Amalan adalah bagian dari keimanan. Amalan adalah bagian dari keimanan. Dalil-dalilnya banyak. Ya, hanya saja kita terfokus dengan apa yang ada di hadapan kita ini. Kita selesaikan dengan ringkas insyaallah. Ya, berkata Imam Syafi'i, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada hamba-hambanya kecuali surat ini, niscaya akan mencukupi mereka. Maksudnya bukan mencukupi mereka dari segala sisi dari kebutuhan mereka terhadap syariat, akan tapi cukup bagi mereka untuk menyadari bahwa hidup ini itu ada tujuannya. Manusia akan berada dalam kerugian apabila tidak berada di atas 4 perkara ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir membawakan kalimat dari Imam Syafi'i yang lebih mudah kita pahami. Lau tafakkara, ya. Lau tafakkara atadabbar. Anda lupa konteksnya. Lau tafakkara atadabbarun nas. Ya, hadis surat ini lawasi'athum. Ya, ini akan mencukupi mereka. Mencukupi mereka. Karena dengan mentadabburi ayat ini, surat ini, mereka akan berusaha untuk berilmu, berusaha untuk beramal, dan berusaha untuk berdakwah dan bersabar ya di dalam kehidupan. Kemudian disebutkan bahwa Imam Bukhari memberikan bab di dalam sahihnya, bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ya ilmu dulu bahwasanya la ilaha illallah, maka minta ampunlah atas dosamu dan juga bagi kaum mukminin dan mukminat. Ya, kata para ulama disebutkan bagian yang terakhir ini dikarenakan risalah ini adalah risalah yang akan berbicara tentang ilmu. Jadi sebelum seorang berbuat, beramal, maka penting untuk berilmu. Dan setelahnya pun ada penjelasan tentang ilmu yang wajib diketahui secara mendasar oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Baik, saya kira itu karena waktunya sempit sekali dan tidak bisa kita berpanjang-panjang. Mudah-mudahan kita bisa sambung di pertemuan berikutnya dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bisa dipahami insyaallah. Kalau ada pertanyaan bisa kita jawab dengan cepat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Jazakumullahu khairan.